Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Aleichem, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo, saya Heri Sutopo. Semoga hari ini Anda semua dalam kondisi yang sehat walafiat, dan bagi yang dalam kondisi kurang sehat, saya sarankan segera untuk pergi ke dokter. Nah, bicara masalah dokter, saya jadi teringat nama mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang kembali jadi perbincangan publik, khususnya di organisasi IDI. Penyebabnya adalah pemecatan Terawan oleh Ikatan Dokter Indonesia yang viral di media sosial, dan tidak tanggung-tanggung pemecatan itu dilakukan secara permanen. Informasinya sih, pemecatan mantan Menteri Kesehatan ini berdasarkan rekomendasi MKEK atau Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Ikatan Dokter Indonesia yang dibacakan dalam Muktamar ke-31 Ikatan Dokter Indonesia yang berlangsung pada Jumat lalu 25 Maret 2022 di Banda Aceh. Ngeri kali dengarnya ya. Bahkan informasinya, rekomendasi pemberhentian Terawan ini juga merupakan hasil rekomendasi pada saat muktamar di Samarinda tanggal 3 tahun yang lalu. Nah, kalau dihitung 3 tahun yang lalu, ya setidaknya beliau masih menjabat sebagai Menteri Kesehatan. Jadi tidak mungkinlah. Oleh karena itu, pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia tidak langsung melakukan eksekusi terhadap rekomendasi tersebut, alias menunggu waktu yang tepat. Ikatan Dokter Indonesia itu beralasan, jadi pemecatan Terawan karena yang bersangkutan dinilai melakukan pelanggaran etik, yaitu pelanggaran etik berat atau serious ethical misconduct, serta tidak beritikat baik sepanjang tahun 2018 sampai dengan tahun 2019. Terawan yang pernah menjabat sebagai Menteri Kesehatan di Kabinet Indonesia Maju, ya walaupun hanya ya sekitar 14 bulan lah dia menjabat, namun publik sudah tahu sosok Terawan sering membuat kontroversi dengan pernyataan-pernyataannya. Jadi saya sudah mencatat ya setidaknya ada 4 kontroversi yang fenomenal dan menjadi perbincangan di publik. Nah, kontroversi yang pertama, ia pernah merumuskan Terawan Theory, yakni sebuah teori yang berkaitan dengan metode brainwash atau pencuci otak pada penderita stroke. Meskipun demikian, ia tetap dipecat oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Ikatan Dokter Indonesia karena dianggap melakukan metode tersebut kepada pasien sebelum melalui penelitian ilmiah. Nah, Ikatan Dokter Indonesia memecat mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto ini dari keanggotaannya di Ikatan Dokter Indonesia.
Itu yang pertama. Kemudian kontroversi yang kedua. Jadi ketika wabah pandemi atau pandemi COVID-19 itu mulai merebak di Indonesia, ia bekerja mengevakuasi sebanyak 188 warga negara Indonesia yang terjebak di kapal pesiar Dreamworld. Jadi ia juga mendapat kontroversi dari pemulangan dan karantina warga negara Indonesia dari Wuhan karena lokasi karantina terlalu dekat dengan pemukiman penduduk. Meskipun pemerintah Indonesia telah meyakinkan bahwa WNI yang dipulangkan itu tidak terinfeksi. Jadi setelah masa karantina selama 14 hari, seluruh WNI dideklarasikan sehat dan tidak terinfeksi COVID-19. Kemudian masih terkait dengan COVID-19, Terawan juga dikritik karena menyatakan bahwa flu biasa itu lebih berbahaya daripada COVID-19. Dengan menyatakan bahwa flu biasa memiliki jumlah kematian lebih tinggi dari COVID-19. Jadi Terawan juga dikritik karena memiliki sikap arogan dan anti sains dalam menangani krisis COVID-19 di Indonesia. Jadi menurutnya percuma yang sehat pakai masker. Kemudian menyalahkan pembeli masker. Bahkan sebelumnya sempat menyebutkan enjoy saja terkait kasus atau virus corona ini. Dan dia juga melakukan pengangkatan duta imunitas corona. Kontroversi yang ketiga, ini setelah dia tidak menjabat jadi Menteri Kesehatan, Terawan menggagas vaksin Nusantara yang juga menuai polemik panjang. Jadi banyak ahli menilai dan mengkritik vaksin ini, khususnya terkait perkembangannya. Bahkan Badan Pengawas Obat dan Makanan menilai pengembangan vaksin Nusantara tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dan medis, serta menganggap banyak kejanggalan dalam proses penelitiannya sehingga vaksin Nusantara tidak lulus uji klinis fase pertama. Jadi polemik ini pun akhirnya selesai ya, setelah dilakukan penandatanganan nota kesepahaman penelitian berbasis pelayanan menggunakan sel dendritik. Kemudian kontroversi yang keempat, ini keluar pada saat beliau masih menjabat Menteri Kesehatan. Jadi pada 8 Oktober 2020 saat dirinya masih menjabat Menteri Kesehatan, publik ramai membicarakan mengenai dokter Obgyn dan dokter umum yang tidak diperbolehkan melakukan USG atau ultrasonografi. Ini tertuang dalam PKM nomor 24 tahun 2020 tentang pelayanan radiologi klinik di mana USG dapat dilakukan melalui dokter radiologi. Jadi PKM ini juga menuai reaksi lebih dari 30 perhimpunan dokter. Saya jadi ingat satu ayat di buku suci. Sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Jadi untuk Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. Terawan Agus Putranto, spesialis radiologi, saya menyarankan agar Anda lebih baik berkarya di luar negeri
yang sangat menjunjung tinggi karya serta inovasi, dan biasanya nanti setelah Anda tenar atau mungkin mendapatkan Nobel bidang kedokteran atau kesehatan, nah barulah mata negeri ini terbuka untuk memanggil Anda sebagai putra terbaik bangsa. Pak Terawan, jadi sudahlah di reshuffle dari kabinet, kini di reshuffle pula secara permanen dari Ikatan Dokter Indonesia. Terawan sayang, Terawan